Halo semuanya, kita jumpa lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar IPS ya, khususnya sosiologi. Kita akan belajar tentang stratifikasi sosial. Apa sih itu stratifikasi sosial? Ya, di negara manapun umumnya akan dijumpai orang-orang yang tergolong kaya, menengah, dan miskin. Dalam kaitan politik ya juga diketahui adanya seorang presiden atau raja atau ratu. Perdana menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan jabatan lain di bawahnya. Ada juga yang sebagai profesor, doktor, ya, magister, sarjana, lulusan SMA, dan lainnya. Nah, semua itu contoh pengelompokan atau penggolongan dalam masyarakat yang termasuk dalam pola stratifikasi sosial. Pengertian dari stratifikasi sosial, ya, stratifikasi ini berasal dari kata Latin stratum, yang artinya lapisan atau tingkatan. Secara umum, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai penggolongan atau pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu secara vertikal, ya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, beberapa ahli mengemukakan definisi stratifikasi sosial, ya. Pertama ada Max Weber yang mendefinisikan kalau stratifikasi sosial sebagai penggolongan sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Kemudian Pitrim Ashorin ya, mengatakan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Lalu Paul B. Horton ya, stratifikasi sosial sebagai sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lalu Suryono Sukanto mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Yang terakhir adalah Astrid S, ya bukan penyanyi Astrid S. Susanto mendefinisikan struktur sosial sebagai hasil kebiasaan hubungan antar manusia secara tersusun dan teratur. Ya, pengertian dari stratifikasi sosial menurut dari beberapa para ahli. Melanjut ke sebab-sebab terbentuknya stratifikasi sosial. Nah, selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, ya, maka stratifikasi sosial akan selalu terjadi, selalu ada. Nah, semenjak manusia mengenal hidup berkelompok, maka stratifikasi sosial pun dengan sendirinya bisa terbentuk. Ya, semakin berkembang kehidupan suatu masyarakat, semakin banyak pula yang menjadi faktor penyebab terbentuknya sistem stratifikasi sosial. Sebab-sebab terbentuknya sistem stratifikasi sosial dapat dilihat dari ukuran dominan dasar pembentukan stratifikasi sosial yang antara lain ada 4, ya, yang pokok. Yang pertama ukuran kekayaan, ya, artinya ukuran pelapisan sosial berdasarkan kepemilikan harta benda. Nah, semakin kaya maka semakin dihargai, ya, menempati posisi pelapisan paling atas, ya. Kekayaan tersebut pokoknya berupa harta benda. Ya, bisa dilihat dari bentuk rumahnya, mobil pribadinya ada 10 katakanlah, atau secara berpakaiannya, atau jenis bahan yang dipakai, ya, kemudian merek-merek yang menempel pada tubuhnya dan lain sebagainya. Lalu ukuran kekuasaannya, berarti ini pelapisan sosial berdasarkan kepemilikan kekuatan atau power seseorang dalam mengatur atau menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Nah, seseorang yang memiliki kekuasaan terbesar akan menempati pelapisan tinggi dalam suatu masyarakat. Misalnya, ya, di tingkat RT ada Pak RT, ya, sebagai kepala RT maka dia paling dihormati. Ya. Lalu ukuran kehormatan, berarti ukuran pelapisan sosial berdasarkan gelar kebangsawanan, ya, tokoh yang berjasa dan bentuk kehormatan dari masyarakat lainnya. Nah, orang yang dihormati dan disegani masyarakat karena memiliki gelar tertentu seperti Raden Mas, Raden Ajeng, Adi Bagindo, Datuk, Laode, Tuku, dan lain sebagainya, gelar-gelar bangsawan, ya, dalam masyarakat, dan sampai sekarang pun masih ada. Nah, demikian juga seorang tokoh yang dianggap berjasa, ya, dalam masyarakat, ya, punya jasa apa, telah menolong, memberikan sesuatu yang berharga, ya, jasa terhadap lingkungannya sehingga dia mendapatkan gelar, ya, kehormatan. Nah, ukuran kehormatan biasanya terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan.
Kemudian yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ya, berarti ukuran kepemilikan seseorang atau pelapisan sosial ini berdasarkan tingkat penguasaan dalam hal ilmu pengetahuan. Ya, ukuran ini digunakan sebagai salah satu dasar pembentukan pelapisan sosial dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Ya, contohnya yang paling tinggi itu ada doktor, profesor, doktor, kemudian magister dan sarjana. Ya. Selain itu, ya, terdapat pula ukuran lain dalam kriteria penggolongan pelapisan sosial dalam masyarakat, ya, misalnya berdasarkan keturunan. Ya, keturunanmu kamu dari siapa? Ya, apakah kamu turunan dari ulama atau habib? Yo. Kemudian usia, ya, biasanya makin senior makin dihormati. Pangkat, nah biasanya pangkat dalam militer, yaitu makin tinggi pangkatnya makin dihormati. Nah, dan lain-lain sebagainya. Terbentuknya sistem stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya dapat juga dengan sengaja disusun untuk tujuan bersama. Nah, proses terbentuknya pelapisan sosial tanpa disengaja antara lain biasanya berkenaan dengan tingkat kepandaian seseorang, usia, kedekatan hubungan dengan orang yang dihormati, mungkin juga harta yang dimiliki oleh seseorang dan sebagainya. Nah, sedangkan stratifikasi sosial yang disengaja itu hubungannya dengan pembagian kekuasaan atau wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Seperti dalam partai politik kan ada ketum, ketua umum, dewan pembina ya. Lalu organisasi pemerintahan ya. Seperti presiden, di bawahnya ada menteri, kemudian ada DPR, MPR ya. Lalu organisasi militer ya, yang paling bawah bintara, katakan seperti itu, yang paling atas jenderal. Nah, dan organisasi sosial lainnya ya yang dibentuk berdasarkan tingkat tertentu. Nah, biasanya sistem stratifikasi sosial ini sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ke sifat stratifikasi sosial. Nah, dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sifat stratifikasi sosial tertutup. Ya, closed social stratification, yaitu tidak memberi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Nah, dalam sistem pelapisan sosial ini, salah satunya jalan untuk masuk menjadi anggota atau warga suatu pelapisan tersebut itu hanyalah melalui kelahiran. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini biasanya terdapat pada masyarakat berkasta, contohnya di Bali. Ya, masih mengenal kasta sampai sekarang. Kemudian pada masyarakat dengan sistem feodal, ya, atau pada masyarakat menggunakan kriteria ras sebagai dasar pelapisan sosialnya, ya, misalnya seperti bangsawan, ya. Kamu kan kalau mau jadi bangsawan kan harus jadi anaknya harus lahir dari keluarga bangsawan juga, ya. Kan nggak bisa kita dari jelata kemudian jadi bangsawan tiba-tiba. Harus dari ayah dan ibu yang berdarah biru atau misalnya ras kulit hitam, ya kan kita nggak bisa ya orang kulit putih kemudian masuk dalam kelompoknya ras kulit hitam, ya kan kita harus lahir dari mereka yang ras kulit hitam. Lalu sistem sifat stratifikasi sosial yang terbuka atau open social stratification, ya, adalah bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi. Ini disebabkan anggota masyarakat tersebut memiliki kemampuan dan kecakapan tertentu untuk naik ke lapisan atas, ya. Bahkan bisa kalau kemampuannya berkurang, ya dia bisa turun ke lapisan sosial yang bawah. Ya. Pada umumnya jenis pelapisan sosial ini lebih banyak memberikan rangsangan untuk maju dan berkembang pada setiap anggota masyarakat. Ya. Sistem pelapisan sosial yang terbuka ini terdapat pada masyarakat di negara industri maju atau masyarakat pertanian yang telah mengalami proses modernisasi. Contohnya tingkat stratifikasi sifat stratifikasi sosial terbuka ini pada tingkat-tingkat pendidikan, ya, atau penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kurang membaca maka Anda berada di lapisan terbawah. Tapi kalau Anda semakin pandai maka strata Anda itu ada di atas. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Nah, sifat stratifikasi sosial campuran ini merupakan campuran dari pelapisan sosial tertutup dan terbuka. Artinya, ada kemungkinan di dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur gabungan kedua sifat pelapisan sosial. Contohnya, pada satu sisi di bidang ekonomi menggunakan pelapisan sosial yang bersifat terbuka. Sedangkan pada sisi lain menggunakan sistem kasta yang bersifat tertutup. Ya, contohnya pada masyarakat di Bali ya. Walaupun dia kastanya itu sekarang itu misalnya kan kasta Brahmana ya, tapi dia seorang pedagang pengusaha, boleh ya campuran jadi sistemnya itu ya. Sistem kasta dia itu adalah Brahmana yang harusnya jadi pendeta ya atau agamawan pemuka agama, tapi dia menjadi seorang pengusaha
sukses. Itu contoh dari stratifikasi sosial campuran. Nah, ini kalau dibentuk seperti diagram ya, atau gambarnya. Kemudian unsur-unsur stratifikasi sosial. Nah, menurut Paul B. Horton, banyak sedikitnya perolehan yang dihargai suatu masyarakat tertentu tergantung dari status dan peranan para individu dalam kelompok sosialnya. Nah, status dan peranan individu akan memosisikan dirinya dalam sistem stratifikasi sosial tertentu, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakatnya. Ya. Unsur-unsur pokok stratifikasi sosial ya terdiri dari status dan peranan. Status atau kedudukan. Nah, posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Ya, status menyangkut posisi seseorang dalam kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Ya, dalam kehidupan masyarakat biasanya kan terdapat berbagai macam status ya, seperti ayah, ibu, anak, paman, kakek, nenek, dokter, dosen, hakim, guru, polisi, pedagang, dan lain sebagainya. Nah, seseorang dapat menempati beberapa status sosial apabila ia ikut serta dalam berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Ya. Umumnya terdapat 3 macam cara memperoleh status atau kedudukan dalam suatu kelompok sosial, yaitu yang pertama ascribed status, status yang diperoleh secara turun-temurun. Ya. Contohnya adalah status Hamengkubuwono X dari Jogja sebagai seorang sultan, ya. Status Pangeran Charles ya seorang putra mahkota dari Britania Raya, status kasta Brahmana di Bali, dan lain sebagainya. Lalu ada achieved status, yaitu status yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Nah, kedudukan ini tidak diperoleh turun-temurun, melainkan bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan masing-masing dalam mengejar dan mencapai tujuannya. Contohnya ya ada yang menempuh pendidikan sampai tinggi ingin menjadi gelar sarjana. Ya, kemudian menjadi pimpinan perusahaan karena punya prestasi kerja yang baik. Kemudian ada assignment status, ya status campuran antara status yang diperoleh melalui usaha tertentu dan pemberian otomatis dari masyarakat atau badan formal. Contohnya gelar kehormatan dan tanda jasa. Pada status tertentu, terutama pada status kebangsawanan dan profesional, para memegang status memperlihatkan dirinya di muka masyarakat dengan simbol-simbol tertentu, ya seperti gaya bicara, gaya atau mode pakaian, ya barang-barang mewah. Misalnya ada seorang berdarah biru, tapi dia juga sebagai dosen. Maka di saat-saat tertentu dia akan memperlihatkan siapa sih dirinya di muka masyarakat. Kemudian ke peranan atau role, ya. Peranan merupakan perilaku yang diharapkan bahkan seharusnya dilaksanakan oleh seseorang dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Contohnya ya laki-laki berstatus sebagai bapak dalam sebuah keluarga harus berperan melindungi, membina, menafkahi keluarganya dengan penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Ya. Nah walaupun begitu kadang namanya peran kan ada berbagai macam. Ya. Seorang individu bisa memiliki beberapa peran. Ya, contohnya peran ganda dari ibu. Ya, ibu di rumah sebagai istri, sebagai ibu. Ya, kemudian kalau di luar dia sebagai guru, katakanlah seperti itu. Nah, berkenaan dengan peran terkadang terjadi konflik peran ya. Contohnya seperti seorang ibu guru yang sedang bertugas mengajar tiba-tiba mendapat kabar suaminya kecelakaan. Nah, saat itu dia harus milih ya. Salah satu perannya, apakah dia akan menyelesaikan tugas mengajarnya sebagai seorang guru, ataukah dia akan segera menolong menghampiri suaminya di rumah sakit sebagai peran seorang istri. Nah, itu akhirnya penjelasan mengenai stratifikasi sosial. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan bagian video yang kedua. Terima kasih.